Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana liyawmil qiyamah wa ja'ala liman amila fihi tatma'inul qulub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak, Ibu, akhir masjid sudah disatukan serta keluarga muassis berdiri Masjid Sujan Saliman dan Sarulang semuanya, tidak akan bersyukuri pun karena telah dicolong untuk kita syukuri wonten ing saudara menika di pasaran syukur lama terkala Gusti Allah wonten ing margi ingkang leres, wonten margi ingkang sae, wonten ingkang margi ingkang berjalan selamatan kita sarana wonten ing wekdal ingkang berjalan panjenengan keselamatan kita nanti di kehidupan kekal abadi di hari akhir. Selawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian hormati, tampaknya tidak mudah untuk bersemadari yang bisa pas sesuai nanti begitu adat maghrib dikumandangkan pas materinya habis, nampaknya tidak mudah, sehingga apabila nanti pas waktunya habis materi belum habis, masih ngobrol, mohon dimaklumi. Juga sebaliknya materi sudah habis, ternyata waktu masih banyak, juga mohon bisa dimaklumi. Namun nanti kita bisa memanfaatkan waktu itu, karena waktu menjelang buka puasa itu adalah satu di antara waktu yang mustajab, di mana justru waktu-waktu mustajab itu syaitan laknatullah selalu membuat kita jangan sampai menggunakan waktu itu untuk berdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sepertiga malam, waktu yang mustajab, nampaknya amat sedikit orang yang mau memanfaatkan waktu itu untuk menajat bertakwa kepada Allah. Ya, setan itulah yang akan membuka kita agar di waktu itu kita jauh dari Allah. Waktu turunnya hujan itu juga saat mustajab. Banyak orang yang di waktu hujan malah lupa untuk berpikir kepada Allah, malah justru enak-enak tidur. Termasuk di saat kita musafir dalam perjalanan, jangan dikira kita waktu jadi musafir itu kita tidak saat ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekatkan diri kepada Allah. Allah sangat menunggu kehadiran hati kita untuk menajat kepada Allah. Namun di dalam perjalanan ada saja godaan yang senantiasa melupakan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hatta puncaknya zikir, apa itu sholat,
Sholat itu yang mestinya di saat mulai takbiratul ihram sampai puluh salam ditutup, mengakhiri sholat dengan salam, tidak boleh ada kata-kata yang diucapkan yang tidak ada kaitannya dengan sholat, sampai bisa dihukumi batal sholatnya lantaran kita mengeluarkan kata-kata yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Anggota badan kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Menggerakkan anggota tubuh kita 3 kali berturut-turut menjadi batal. Bahkan hati kita sejak kita niat takbiratul ihram Allahu Akbar disyariatkan senantiasa kita jangan sampai hati kita lepas komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun justru di saat Allahu Akbar masih ingat Allah, baca doa kita sudah lupa. Bahkan di saat sujud mestinya hati kita betul-betul dekat dengan Allah. Saat itu pula hati kita jauh dari Allah. Terus saking pintu ikut kita harus waspada betul. Kembali untuk mewaspadai waktu-waktu mustajab. Saat menjelang buka puasa tadi saya matur, kita alhamdulillah dijalankan oleh Allah saat ini di jalan yang benar, di tempat yang benar, di tempat yang akan menjamin keselamatan kita di hari-hari kemudian. Karena di saat seperti ini, kalau kita tidak disuciati, tidak di masjid, belum tentu hati kita akan ingat pada Allah. Mungkin enaknya ngabuburit, mungkin di jalan Kaliurang, mungkin di Malioboro, atau mungkin di rumah pun pegangannya bukan Al-Quran, namun alhamdulillah pada saat ini kita ditambah oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kesempatan yang mustajab ini saya akan mendengarkan Bapak Ibu sekalian untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum saya langsung materi sesuai dengan pesanan dari panitia Ramadan supaya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keistimewaan bulan Ramadan. Hari ini kita ada di tanggal 5 Ramadan. Kalau ada mungkin 1-2 yang sudah di tanggal 6, tidak apa. Tidak kita terlambat membaca doa ini. Sebab pada doa di setiap hari dari tanggal pertama sampai tanggal terakhir, doanya itu selalu berganti-ganti, setiap hari ganti. Dan untuk mencari itu sekarang sudah tidak terlalu sulit. Tidak usah kita membeli kitab Nihayatul Zain yang harganya sudah lumayan mahal. Namun sudah ada yang meringkas doa-doa itu di dalam Google, kita tinggal ketik saja doa Ramadan di tanggal 5 sudah muncul. Dan saya ambilnya juga tidak jadi harus terlalu lama. Tidak lama ini buka kitab halaman mana terlalu lama. Google saja cepat sekali. Sebelum dibaca, monggo dihayati isi doa ini.
Allahumma ij'alni fihi minal mustaghfirin. Allahumma ya Allah, ij'alni jadikanlah aku fihi di hari ini, yang mestinya juga di hari-hari yang lain, namun di khusus hari ini, minal mustaghfirin, menjadi hambamu dari orang-orang yang beristighfar. Di mana orang yang membaca istighfar di bulan Ramadan ada fadilah keutamaan yang amat agung. Waj'alni fihi min ibadika sholihin. Waj'alni, dan jadikanlah aku fihi saat ini min ibadika sholihin, jadi golongan daripada hambamu yang sholih-sholih. Al-Qanitin, yang manut, yang menurut. Waj'alni, dan jadikanlah aku fihi pada saat ini min awliyaika, jadi bagian kekasih-kekasih al-muqarrabin, yang dekat-dekat. Orang sudah menjadi kekasih Allah. Allah berjanji, aku akan menjadi matanya untuk melihat, aku akan menjadi lisannya untuk berucap, aku akan menjadi tangannya untuk menggapai, aku akan menjadi kakinya untuk berjalan. Hal tersebut, orang yang sudah mendapatkan derajat kekasih Allah, apapun yang dilakukan selalu dalam bimbingan Allah. Ucapan-ucapannya selalu dibimbing Allah. Langkah kakinya selalu dibimbing Allah. Akan melakukan perbuatan yang baik diberi keringanan. Di saat akan terpleset melakukan perbuatan yang jelek, diingatkan oleh Allah. Itu keistimewaan orang yang sudah mendapat derajat kekasih Allah. Bila fatika ya arhamar rahimin, dengan belas kasihanmu ya Allah, dan yang maha belas kasihnya. Agar lebih utama kita baca ini, bahwa misalkan dipun hilang, dipun ini doa yang disuruh untuk memperbanyak bacaannya di bulan Ramadan. Istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma ij'alni fihi minal mustaghfirin waj'alni fihi min ibadika sholihin al-qanitin waj'alni fihi min awliyaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk narekani biasanya kita untuk narekani apa namanya itu, untuk menjaga nanti di saat Bapak-bapak ibu akan melontarkan pertanyaan, kebetulan sudah habis waktu,
Waktu jawabnya ya sejak dari awal sampai akhir saja. Tidak usah menunggu waktu pertanyaan 10 menit. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Tidak usah. Sejak dari awal, di saat saya matur, Bapak Ibu perlu ngendiko ulang tutur jari untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Bapak sekalian. Jadi mohon maaf kalau nanti tidak kebagian waktu untuk jawab. Bukan tidak kebagian, malah justru sejak dari awal sampai akhir waktu tanya jawab tetap berlangsung. Namun sebelum Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan, saya akan mengatur sesuai dengan tugas saya pada saat ini supaya mengaturkan keistimewaan bulan Ramadan. Bapak-bapak, Ibu sekalian saya hormati, saya ini orang desa. Ngaji orang desa-desa. Orang di bulan ngaji kok sempat-sempat senang banget. Saya jarang sekali kajian di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu yang kelas menengah ke atas. Daya kritisnya sudah cukup tinggi, daya nalarnya sudah cukup tinggi. Saya biasanya ngaji dengan bapak-bapak, ibu-ibu sing kampung dan ngaji karo kutub kelompoknya di bawah sing ibu-ibu dengan susulan dulu, sekarang sudah ada susulan. Dan apa yang disampaikan pokoknya itu B, jangan B. Ya ada nikmatnya, rasa bakat mikir lah. Tapi ngaji seperti di forum sekarang ini saya juga harus mikir juga. Sebab saya yakin dan kami berharap bapak-bapak, ibu-ibu mengkritisi apa yang saya lakukan. Kalau ngaji dengan orang awam, tidak pernah ada tanya terus mana itu G dan G. Namun ngaji seperti dengan bapak sekalian mesti akan ada respon timbal balik dari audien. Dan ini kami sangat mengharapkan. Kaitannya dengan Ramadan. Ramadan itu kalau disampaikan kepada orang awam, yang disampaikan hal-hal yang bersifat tafsir. Sementara dalam berdakwah, dalam mengajak untuk menghidupkan Islam, tidak cukup tafsir, namun juga ada takdir. Dan harus imbang antara takdir dan tafsir. Ma huwa tafsir wa ma huwa takdir. Napa niku tafsir, napa niku takdir. Tafsir niku ya sekedar informatif, menyampaikan sesuatu yang enak-enak saja, yang tidak usah terlalu banyak mikir, namun dengan menerima informasi itu menjadikan hatinya tenang. Itulah tafsir. Hal seperti itu kalau disampaikan di forum seperti ini nampaknya kurang bijaksana. Karena apa? Bapak-bapak, ibu-ibu sudah banyak menerima informasi tentang Ramadan. Tidak hanya di tempat majelis-majelis taklim, sudah bisa mengetahui tentang Ramadan lewat media sosial, Google dan sebagainya sudah cukup banyak. Dan sudah banyak yang mengamalkan. Di forum yang seperti inilah
harus disampaikan takdir. Apa itu takdir? Takdir adalah peringatan. Kelengke, kamu itu sudah tahu kenapa tidak mengamalkan. Kamu itu sudah tahu ilmunya. Kenapa kamu mengamalkan puasa dengan seperti itu? Mosok orang kamu seperti itu mengamalkan puasa. Hanya puasa dari makan dan minum. Anggota badannya yang lain tidak ikut puasa. Matanya enggak puasa. Lisannya enggak puasa. Inilah perlu takdir, perlu peringatan. Dan menyampaikan ilmu dalam tingkatan takdir ini penuh risiko. Boleh-boleh jadi malah justru mengenai yang ngomong. Tidak hati-hati, orang yang di depannya banyak yang tahu. Kamu itu ngomong perlu marahi dan tidak berpakai. Ngomong gampang, kalau kami aneh. Apalagi saya sekarang dikawal oleh istri saya, sama dengan ngaji lagi mempermarah begini, payah. Harus imbang antara tafsir dan takdir. Kalau tidak perlu takdir, amat sangat berbahaya. Orang akan statis. Bagaimana tidak? Coba dalam awal-awal Ramadan seperti ini, banyak sekali para ustaz, para penceramah, baik di kultum maupun di full 1 jam, tidak sekitar 7 menit, tapi sampai beberapa menit. Maka yang sangat gampang, man farroha bidukhuli Ramadan, faqad haramallahu jasadahu wa akhirah. Barang siapa yang bergembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan, baru senang Pak, senang tidak senang. Dan ungkapan senang itu kan orang macam-macam. Senang itu asam ya senang, guyu senang. Di sini tuh belum diterjemahkan senang yang bagaimana yang bisa menyelamatkan siksa neraka. Hadisnya baru berbunyi man farroha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, faqad haramallahu jasadahu wa lahiran. Niscaya orang itu akan terselamatkan dari siksa neraka. Itu tafsir, itu kabar gembira. Kalau hanya itu saja yang diterima, belum mendapat sampai puasa itu baru senang. Boleh jadi senangnya diungkapkan dengan mulut percon. Boleh jadi ungkapan senangnya hanya dengan makan makanan enak. Mestinya puasa itu tidak sekedar memindah jadwal puasa, namun lantaran tingkatan senangnya itu pokoknya senang. Senang itu sama makan bersama. Biasanya enggak makan bersama suami istri karena berpuasa lantas bisa satu meja. Sekarang perubahan zaman kan sudah jarang ya. Keluarga yang memanfaatkan makan bersama untuk menjalin silaturahim, keutuhan rumah tangga, kataannya sekarang sudah jarang sekali. Lain dengan dulu, ayah, ibu, anak dahar bareng dalam satu forum, hebat sekali. Sekarang anaknya mau kuliah pagi jam 6 belum sempat pengembangan
mertua dhisik gampang untuk makan jopo. Begitu juga bapaknya. Ibunya di pasar atau kawanan di jalan sini. Sehingga wahana untuk bersilaturahmi keluarga via makan bersama sudah sangat jarang sekali. Hanya diungkapkan dengan wah biasanya kan poso, makannya cilik-cilik, ada yang poso, makan cilik-cilik, berapa paham bareng-bareng. Hanya sekedar itu ungkapan rasa senangnya. Apa itu yang dimaksud? Orang itu akan terselamatkan dari siksa neraka. Hanya sekedar senang bulan Ramadan hanya diwujudkan dengan makan bersama. Saya tidak akan nyinggung di sini makan bersama bisa senang terus jangan-jangan termasuk saat ini ungkapan senang kita itu wah biasa Ramadan senang. Buka bersama mensuci hati. Bagi orang yang hanya mendengar tafsir tadi boleh jadi seperti itu juga. Sehingga mungkin kalau kesini jajannya nggak digul. Saya yakin satu terus semua saya. Mungkin kesini jajannya orang kosong. Ini berbeda orang kosong, jangan. Orang kosong ini, boleh jadi seperti itu. Yang apa boleh buat orang memang baru sampai itu. Ya karena baru sampai itu, ya sudah. Maka perlulah takbir, peringatan. Sebab tanpa ada peringatan, boleh jadi sudah puasa. Kalau tadi kamu mengatakan ekstremnya jajan raposan berbuka, tapi boleh jadi sudah puasa. Tapi puasanya hanya mendapatkan lapar dan dagang. Padahal ada takdir kam min shaimin laisa lahu ajrun. Banyak sekali orang yang melakukan puasa, namun orang itu tidak mendapatkan pahala sama sekali. Pahalanya hilang, dapatnya hanya lapar dan dahaga. Karena apa? Hanya tafsir yang masuk. Tidak ada pernah peringatan. Kamu sudah puasa. Kalau puasa itu ngomongmu harus jaga. Kamu sudah puasa, kalau puasa kamu buka puasanya harus dengan yang halal. Kamu sudah puasa, kalau puasa hanya jangan tidur melulu. Gimana gak tidur? Dengarkan hadis. Naumus shaimu ibadah. Wasumtuhu tasbihatun. Itu tafsir. Itu kabar gembira. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu sudah mendapat nilai ibadah. Kalau sampai di situ udah dia pokoknya poso dulu, sudah kiamat namanya. Sumtu tasbihatun. Orang berpuasa bisa diam saja, diamnya itu seolah-olah sudah baca tasbih. Itu tafsir. Itu hanya baru kabar gembira. Dulu kan ada peristiwa, ada seorang tua suami istri mendengar informasi tentang kiamat. Katanya akan ada kiamat depan. Kiamat itu apa? Kapan datangnya? Bagaimana keadaannya? Suami istri itu malamnya bilang-bilang seperti itu. Terus paginya sang suami berangkat menuju ke masjid mencari Muhammad. Karena dengar yang ngomongkan tentang
kiamat adalah namanya Pak Muhammad. Dicarilah Pak Muhammad ketemu di masjid, karena dijunjung di rumah saat itu sudah waktunya adzan Jumat. Dicari ke masjid. Acara sholat Jumat sudah berjalan. Rasulullah sudah khutbah. Karena dia orang Badui, tidak tahu akhlak, tidak tahu tata krama, memang belum tahu. Tahunya baru tafsir tadi. Bengok-bengok dari belakang. Ya Muhammad, mata sa'ah. Hei Muhammad, mata sa'ah, kapan itu kiamat? Ya orang satu masjid bengong semuanya. Sokong nggak bengong. Rasulullah yang melanjutkan khutbahnya, ulangi lagi, mata sa'ah, kiamat kapan? Sampai 3 kali putus asa. Aku ngoyo orang jawab, diem dulu. Setelah itu singkat cerita, Rasulullah setelah sholat Jumat menanya, Manisail Anisa, dulur-dulur, siapa yang mencerahkan tentang dino kiamat? Aku Muhammad. Memang belum tahu ya, saya jujur Muhammad saja. Saya Muhammad. Nabi Muhammad tanya, kok tanya tentang kiamat, apa sudah punya bekalnya? Singkat cerita seperti itu. Itu penting. Terus, yang penting kowe duwe sanggulin di kiamat. Apa sanggulin? Cinta kepada aku, cinta kepada Allah. Wes, pokoknya duwe rasa seneng nang aku, seneng nang Gusti Allah. Wes selamat kowe. Sebab kiamat teko ora masalah. Itu tafsir. Cukup cinta tok, kan harus dibuktikan. Kalau orang itu cinta tidak ada buktinya, murni seneng kalau kok enggak suara kok. Murni seneng masuk angin kan ngeroi, tidak mau ngeroi, kan ada buktinya. Tapi wes terus ngeroi bakso dan baksonya janjane tukoke sing rada sithik iso wis satu kok tukoke. Nah, perlulah tandir peringatan pembujumu itu hitung bulan dengan bakso yang sangat bakso itu kalau 100 rumah sithik. Itulah tandir. Bapak Ibu sekalian hormati, oleh karena itu dalam bulan Ramadan ini marilah apa yang kita lakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini harus ada efek Ramadan. Ramadan efek. Jangan sampai lepas Ramadan tidak ada bekasnya sama sekali. Katanya kembali kepada suci yang suci kaya mau. Harus ada buktinya. Oleh karena itu, marilah apa yang kita lakukan, ya bacaan Quran kita, ya tarawih kita, ya puasa kita, bagaimana ibadah-ibadah itu harus ada manfaat. Memang dalam ikatan tafsir ada hadis juga, al-jannatu mustaqatun li arba'in. Ini kok saya terus yang enggak ada yang ngatur untuk mau ya. Saya lanjutkan ya dulu ya. Silakan loh, nanti jangan menyalahkan saya kalau nanti habis waktunya kata-kata jawab. Sudah waktu jangan jaga. Al-jannatu mustaqatun li arba'in. Al-jannatu surga itu mustaqatun rindu li arba'in kepada 4 golongan manusia. Bukan orangnya yang ingin dengan surga, namun malah justru
surganya yang ingin dengan orang itu untuk menempati. Dan keinginannya sudah sampai mustaq, rindu, kangen. Kangen kan, ya namanya kangen atau kangen ya, mesti mengharapkan. Terus kenapa? Bukan orangnya yang kepingin masuk surga. Ya orangnya senang itu aja. Termasuk bapak-bapak ibu sekalian, senangkah masuk surga? Senang bukan? Senang. Ini kira-kira surga itu kira-kira dinggoni apa itu gelem orang. Ini jadi masalah. Nah, ini yang saya bicarakan tingkat tafsir ini tidak usah bertanya gelem ora dinggoni. Tidak sekedar gelem apa ora, malah nunggu-nunggu golek rene. Sudah mempersiapkan diri kepada siapa? Kepada 4 golongan. 1, Talil Quran, orang yang ahli membaca Quran. Semuanya sudah kan? Sampul gitu, sampul. Hanya Qurannya bagaimana yang harus kita teliti. Sudah ada tafsir peringatan besto, pokoknya wong gelem rajin maca Quran dirindukan oleh surga. Namun ada takdir peringatan. Takdirnya hadis berikutnya ada yang mengatakan ruba talil Quran wal Quranu yal'an. Banyak sekali orang yang membaca Quran, orang itu tidak mendapatkan manfaatnya membaca Qurannya, malah justru Qurannya melaknati orang yang membaca itu. Kan kalau itu harus hati-hati. Orang harus kejar motor, piye caranya motor sing bener, bar motor terus kepiye. Banyak sekali gawane maca Quran, tapi perilakunya setiap hari jauh daripada Al-Quran. Baru itu. Padahal Siti Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, ya Aisyah, bagaimana akhlak suamimu? Siti Aisyah jawabnya singkat, khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu, ya Al-Quran itu. Apa yang ada di Al-Quran itu, akhlaknya suami itu, ya seperti itu. Makanya harus kita jaga. Kita ahli Quran betul adalah orang yang dirindukan oleh surga. Namun sejauh mana penghayatan kita, pengamalan kita, penghargaan kita kepada Al-Quran, ini akan dinilai. Yang kedua, yang pertama talil Quran. Dan tala itu mengandung arti membaca dengan ada unsur istiqomah, kontinuitas, tidak sekedar kadang-kadang. Kalau kadang-kadang ini semuanya sudah mempunyai kadang-kadang, namun juga banyak yang sudah kontinu. Ini sisi kadang-kadang nyok-nyok, nyok moco, nyok orang. Ini juga mungkin masih ada. Ini belum talil Quran. Sehingga agar kita bisa mendapatkan fasilitas dirindukan oleh surga, harus Al-Quran. Ingkang nomor kali mut'imul ji'an. Mulai langsung ke dikau je, pulang silakan je. Walaupun saya melanjutkan dari langsung mak, balik ke dikau monggo. Pokoknya aku tutup pulau orang kena yang tutup jawab. Gue tak ada untuk makhluk.
Mau sunatan itu lagi alhamdulillah sama pertanyaan itu. Cinta berkali apa yang berkali? Ada yang tahu? Mutimul jihad, orang yang senang memberi makan orang yang kelaparan. Jadi ini insya keluarga Al-Maghfurah Ibu Supriyati sudah menabung tak banyak-banyak sekali karena senang memberikan makan orang yang lapar dan tidak hanya diterjemahkan memberikan buka puasa. Rorasan sebelum Pak Prabowo memprogramkan makan siang gratis, Ibu Sutiati dan keluarga sudah mendahului, sehingga kalau buat jago presiden di gaji. Mutimul jihad. Dan nampaknya mutimul jihad pun juga perlu dikritisi. Mutimul jihad yang bisa mengakibatkan ditunggu-tunggu oleh surga. Ya mestinya jangan sampai mutimul jihad yang diwarnai dengan riya, dengan takabur. Karena dengan takabur kita mamer-mamerkan amal kita, tidak terasa pahala itu akan hilang lantaran dengan sifat riya. Sehingga ada kata Allah Subhanahu wa qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin atau ada hanya makan diulang qaulun ma'rufun, ucapan yang bagus itu lebih bagus dengan daripada amalan tapi diikuti dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Mau ngasih, kalau nggak punya, ya sudah, mohon maaf, kali ini baru tidak bisa. Akan lebih bagus daripada yang menaik. Ini kalau mulai kain ramangan menggunakan kainan begini-begini, hilang itu. Inilah perlunya hati-hati untuk menjaga amal kita. Talil Quran. Yang ketiga, bukan Quran pertama. Lalu yang kedua, mutimul jihad. Yang ketiga, hafizul lisan. Dan nampaknya dari sekian banyak yang hadir, terutama saya makhluk. Poso harus poso. Jangan-jangan poso itu jambil ini hilang pahalanya lantaran tidak bisa menjaga lisan. Betapa berat bagaimana kita mengendalikan lisan kita itu. Bagaimana harus bicara di saatnya bicara. Bagaimana harus diam di saatnya harus diam. Itulah yang namanya mengendalikan lisan. Mengendalikan bukan hanya diam melulu. Yang mengendalikan termasuk ya diam di saat diam. Ya harus ngomong di saat harus ngomong. Ibu bapak sekalian termasuk orang-orang yang bisa kambing lisan, menjaga lisan. Buktinya di saat ini pembagiannya saya masuk, pendirian mendengarkan, tidak ngendiko sendiri, namun tidak ada yang ngendiko. Ini bagus. Mudah-mudahan ibu bapak sekarang termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Karena apa? Menjaga lisan. Tapi yang menjaga lisan hanya di sini saja, di rumah menjaga lisan juga perlu. Di mana saja menjaga lisan dari riba. Riba itu gledeng. Banyak sekali menjajari gledeng, diomongin orang gledeng poso-poso. Ganjaran hilang, orang gledeng. Aku mau ngomong apa nanti? Yang ngomong apa nanti jadinya gledeng. Nek jalan apa nanti berarti menang. Ya, gawe-gawe. Siti Aisyah kan pernah ditegur oleh Rasulullah. Karena saat itu Rasul kehadiran tamu yang kebetulan ketinggian tamu itu tidak seperti orang yang wajar.
bahasanya pendek. Sepulang tamu itu, Siti Aisyah meminta pada sang suami, Mas, mungkin pendek. Rasulullah juga ini. Kenapa juga? Kalau ngomong kali pendek itu, pasti itu betul-betul pendek. Mau pacar pendek, mau matur gimana? Mau pacar pendek. Tapi ucapan mereka pendek itu seandainya didengar oleh yang bersangkutan menjadi orang itu sakit hati. Sehingga definisi gelendeng itu adalah manakala ucapan itu didengar oleh yang bersangkutan menjadi sakit hati. Namun manakala janjinya pacar ngomong ke yang gelendeng, tapi yang digelendeng itu ngomong kerungu malah jadi rasa nengi. Bukan gelendeng lagi, artinya tidak merusak pahala puasa. Di hafizul lisan, menjaga lisan amat sulit untuk menjaga lisan. Makanya pahalanya dirindukan oleh surga. Al-Quran, hafizul lisan, sekawan itu rasiji mutiul ji'an as-shaimina fil Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan niki termasuk dirindukan oleh surga. Ini kemudian tafsir tak titik di situ tidak pernah ngaji bagaimana puasa itu bisa utuh pahalanya. Itu kan takdir peringatan. Makanya tadi awal saya matur kam min shaimin laisa lahu ajrun illal ju'i wal aksi. Banyak sekali orang yang berpuasa, orang itu tidak mendapatkan pahala sama sekali. Dapatnya hanya al-ju' wal aksi, hanya lapar dan jauh. Alhamdulillah. Makanya harus kita jaga bagaimana ibadah kita tidak hanya puasanya, termasuk sholat tarawihnya betul-betul ada efek, ada buahnya, ada asalnya. Tidak sekedar besok di akhirat berupa pahala, namun juga di dunia pun orang yang berpuasa sungguh-sungguh insya Allah akan ada dampak positifnya akan muncul. Sampun dekat, kalau belum disinggung, mungkin masih ada waktu yang diperlukan dari saya. Kesalahan awal sampai akhirnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.